Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, untuk semua saudaraku yang menyimak video ini, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ibadah salat merupakan amal ibadah yang wajib bagi orang yang menganut agama Islam, karena amal ibadah ini merupakan amal yang pertama kali ditanyakan saat kita dihisab kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan salat bagi para hambanya dan memerintahkan mereka agar mendirikan serta menunaikannya dengan baik, agar ketika hari kiamat tiba, seluruh muslim yang taat beribadah dapat berkumpul dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tanpa disangka-sangka, ibadah salat yang kita lakukan ternyata menjadikan kita pengikut setia Dajjal. Lalu, adakah kesalahan dalam salat kita? Dan apa penyebab salat yang membuat kita menjadi pengikut Dajjal? Pernahkah kita terpikir di benak kita? Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Islam dibangun di atas 5 pilar, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan puasa di bulan Ramadan. Dikutip dari kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, salat merupakan salah satu perkara paling besar yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan kepada manusia, baik melalui sabda maupun prakteknya. Sampai-sampai beliau pada suatu ketika melakukan salat di atas mimbar, beliau berdiri dan ruku di atas mimbar tersebut, kemudian bersabda, "Saya melakukan ini agar kalian dapat mencontohkan dan mempelajari salatku." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, ternyata bukan hanya keburukan yang menyebabkan kita menjadi pengikut Dajjal, bahkan salat pun bisa menjadikan kita pengikutnya. Ustadz Aiman bin Supri mengatakan dalam ceramahnya, ibadah salat adalah ibadah yang langsung tercantum di dalam Al-Quran, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran, Surat An-Nisa, ayat 103. Dijelaskan pula bahwa amal ibadah salat sangat penting untuk orang muslim beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada yang harus diperhatikan dalam Islam tentang salat itu. Bahkan seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kepada umatnya, bukan karena Dajjal, melainkan karena syirik khafi. Apakah itu syirik khafi? Pernahkah kalian mendengarnya? Syirik khafi adalah syirik dalam hal keinginan dan niat serta ingin dipuji oleh orang, atau riya dan ingin didengar orang, seperti saat melakukan suatu amal tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk mendapatkan pujian manusia, misalnya dengan memperbagus salatnya atau bersedekah agar dipuji dan disanjung karenanya, atau ia melepaskan zikir dan memperindah suaranya dalam bacaan Al-Quran agar didengar orang lain sehingga mereka menyanjung atau memujinya. Lalu, pernahkah kalian melakukannya? Ketahuilah bahwa syirik merupakan dosa yang sangat besar, sebagaimana hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal?" Sahabat menjawab, "Mau, ya Rasul." Rasul pun bersabda, yaitu syirik khafi, di mana seseorang yang mendirikan salat, lalu ia memperindah salatnya karena merasa ada orang yang melihat salatnya itu. Hadits riwayat Ibnu Majah. Adapun dosa syirik tidak dapat diampuni,
kecuali jika ia meninggalkan sikap-sikap atau segala tindakan yang mengandung kesyirikan dalam kehidupan sehari-hari serta bertaubat meninggalkan perbuatan syiriknya, lantaran ia sebelumnya tidak mengerti apa-apa, sehingga terjerumus ke lembah kesyirikan, dan Dajjal begitu menyukai orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka, salatlah dengan ketulusan agar Allah menerimanya dan menjadikan bekal bagi kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya syirik khafi yaitu pelaku akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadits riwayat Muslim. Yang paling mengkhawatirkan adalah syirik khafi, sebab syirik ini samar dan hampir mirip dengan riya. Terlihat rajin salat dan ibadah lainnya, namun ternyata hanya ingin dilihat oleh manusia saja. Bahkan yang mengerikan, ketika banyak orang yang melakukan salat, namun ketika sendiri malah berbuat maksiat, syirik ini lebih dikhawatirkan dari Al-Masih Ad-Dajjal dan lebih dikhawatirkan akan menimpa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah kamu, ku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan salat, dia memperbagus salatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadits riwayat Ahmad dalam musnadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani Sahihul Jami nomor 2606. Ustadz Aiman mengatakan, perbuatan ingin dilihat dan ingin dipuji termasuk perbuatan lalai. Perbuatan seperti itu setara dengan derajat para pengikut Dajjal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahukah kamu yang mendustakan hari pembalasan? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat, yang lalai dari salatnya itu, kemudian orang yang berbuat riya, dan tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Quran, Surat Al-Ma'un, ayat 1-7. Bukankah syirik samar ini begitu mengerikan? Beribadah dengan ikhlas, menjaga dari syirik khafi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maupun menjalankan kehidupan, niat menjadi hal yang utama. Selain niat keikhlasan, juga diperlukan agar segala usaha yang kita lakukan menjadi lebih baik. Keberadaan niat harus disertai dengan pembebasan dari segala keburukan nafsu dan keduniaan. Harus ikhlas karena Allah. Ikhlas artinya memurnikan tujuan, bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya dalam menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Ikhlas adalah syarat diterima amal saleh yang dilakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran, Surat Al-Bayyinah, ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dalam menjalankan agama yang lurus. Supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Agama Islam merupakan agama yang bersih dari kesyirikan dan juga riya. Ikhlas menjadi kunci utama dalam menjalankan segala ibadah dan ketentuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai, dituliskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharapkan wajahnya. Maka, agar kita dijauhkan dari pengikut Dajjal, beribadah dengan ikhlas menjadi kunci yang harus kita pegang.
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan pernah ingin beribadah hanya karena ingin dilihat orang saja. Niatkan dengan tulus bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar sampai semua yang kita inginkan kepadanya, karena sebaik-baiknya tempat kembali hanyalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.